Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di masjid yang penuh dengan berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menyambung pelajaran kita yang telah lalu, setelah habis kita membicarakan tentang penjaga-penjaga sembahyang atau penegah. Apabila ada itu maka kita pada sembahyang habis sudah dibicarakan baik itu najis ataupun hadas. Maka kita masuk kepada syarat sembahyang. Artinya bila kita kada menggawi ini sembahyang kita kada sah. Di antaranya adalah wudu, berwudu, bab wudu, berwudu. Kalau kita hendak mengerjakan salat atau hendak menyentuh Al-Quran, maka wajib bila berhadas, hadas kecil maksudnya, mengerjakan wudu atau tayamum bagi yang ada sebab. Jadi syarat untuk sembahyang itu harus berwudu. Bila kena wudu, tayamum gantiannya. Syarat-syarat wudu yang pertama Islam. Jadi orang yang berwudu amunnya kada Islam kada sah wudunya. Misalnya orang kafir hendak sembahyang, mariat orang Islam sembahyangan hendak empat sembahyang berwudu juanya, maka wudunya kada sah. Kenapa? Karena syaratnya kada cukup. Syarat sah wudu Islam harusnya. Bila kada Islam, meskipun sakulang baudu banyunya saimberan dikubuyakan wapala kada sah wudunya. Kenapa? Karena syaratnya kada lengkap. Yang pertama syarat wudu Islam. Yang kedua syarat wudu lagi tamyiz. Artinya mengerti dalam membedakan antara baik dan buruk, untung dan rugi, makan minum sendiri dan beristinja sendiri. Itu arti mumayyiz. Artinya tahu yang mana yang baik dan mana yang ada. Kada mesti orangnya balik akan umur 10 tahun tahu yang mana makanan yang mana tahi, yang mana yang boleh dimakan yang mana yang ada. Bila modal 5.000 berjual 4.000 rugi, tahu nya dirugi. Nah, maka orang itu mumayyiz ngarannya. Bila mumayyiz, maka wudunya sah meskipun dia belum balik. Yang ketiga, syarat wudu lagi mengetahui kaifiat atau cara berwudu.
mengetahui kaifiat atau cara berwudu. Jadi kada hawa sembarang aja umpatan orang berwudu juga, harus tahu kayak apa cara wudu yang benar, harus belajar. Oleh karena itu agama kita menganjurkan setiap muslim dan muslimat disuruh untuk menuntut ilmu, terutama ilmu yang gasan amal ibadah sehari-hari. Sembahyang wajib kita menuntut ilmu tentang sembahyang, mulai wudunya, mulai banyunya, karena itu yang kita gawi tiap hari. Bila tuturutan orang ya mau nang kada sah wudunya atau kada sempurna wudunya karena umpatan orang aja, nang dilihati orangnya bebarang juga, misalnya basuh muha bibial liput, bibial karena banyu, kita mau umpati salah juga kita jadinya. Jadi harus tahu kaifiat atau cara berwudu. Sama halnya ibadah yang lain, harus tahu juga. Anak sembahyang harus tahu caranya dahulu, belajar dahulu. Maka bila tuturutan ya turuti orang salah kayaknya akhirnya. Kemudian yang keempat, syarat-syarat wudu itu tahu dalam membedakan antara rukun-rukunnya dan sunat-sunatnya. Nah ini bagiannya lagi. Yang pertama tadi tahu caranya, cara berwudu kayak apa tahu. Betul. Yang selanjutnya syaratnya pulang membedakan antara rukun dan sunat. Di mana tahunya mau kada belajar nama nang rukun, nama nang sunat kada tahu, kita mau kada belajar ilmu agama. Basuh muha itu wajibkah, sunatkah? Bila orang kada belajar kada tahu umpatan orang tibang niat tu wajibkah, sunatkah? Bila orang belajar tahu oh ini wajib, ini nang sunat. Kemudian syarat wudu lagi yang kelima, airnya suci lagi mensucikan, air mutlak tadi sudah kita bicarakan itu. Yang keenam, mengalirkan air pada anggota yang dibasuh. Anggota yang dibasuh kita aliri dengan banyu, dikubui bahasa kitanya. Nang dibasuh muha dibasuh, tangan dibasuh, batis dibasuh, maka dikubui banyunya banyak. Lain halnya dengan anggota yang disapu, contohnya kepala kita disapu. Kalau disapu tuh banyunya sedikit saja, jangan banyak. Bila anggota yang dibasuh maka dibanyaki banyunya, dikubui aja kita. Yang keenam, tidak ada di anggota wudu sesuatu yang merubah air seperti sumba, kasumba dan lain-lain. Jadi mun ada sesuatu yang bisa merubah banyu di anggota wudu kita, maka hilangkan dahulu. Di muha misalnya ada ginjo tabal, bila potongan pacang kada sampai banyu ke kulit, maka hapus dahulu ginjonya. Atau misalnya bisa luntur jalak mata, misalnya luntur kasapwe dulu jalak matanya, supaya banyu nang kana muha kita tetap suci, kada bercampur lawan benda yang lain, kada berubah. Yang kedelapan, tidak ada di anggota wudu sesuatu yang mencegah sampainya air ke kulit seperti lilin, daki yang di bawah kuku dan lain-lain. Jadi di syaratnya lagi wudu itu bahwa tidak ada di anggota wudu nang wajib dibasuh, nang disapu
sesuatu yang mencegah banyu sampai ke kulit kita. Contohnya lilin titik ke tangan kita kada dibuangi, wudu kita kada sah wudunya. Kenapa banyunya kada sampai ke bawah tadi? Ke bawah lilin. Bibinian pakai kutek ada boleh juga, karena kutek itu mencegah sampainya banyu ke kuku. Atau imbah menyangi iwak, sisik iwak berikit di kuku pada sah juga wudunya, karena berikit sisik iwak itu berikit ngalih dibuangi kalau namun sudah berikit karengnya pada sampai banyu ke bawahnya situ. Jadi bila imbah membersih iwak basuh ujung-ujungnya, hilang akan segala macam sisik menyisik iwak tadi. Kemudian yang ke-9, suci daripada haid dan nifas bagi perempuan. Syarat sah wudu juga suci daripada haid dan nifas bagi perempuan. Artinya bila orang haid lawan nifas itu kada boleh berwudu. Basuh muka boleh, basuh tangan boleh, mandi boleh, cuma niatnya kada boleh. Niat berwudu kada boleh. Niat mandi wajib. Mandi berhubung berjalan boleh aja, tapi jangan berniat mandi wajib karena masih keluar darah. Kada boleh. Mandi biasa atau membasuh muka basuh tangan biasa aja boleh aja orang haid dan nifas. Yang ke-10, jangan mengiktikadkan salah satu rukun-rukunnya akan sunat. Berhubungan dengan ilmu tadi juga. Artinya di dalam hati kita harus mengiktikadkan bahwa nang rukun itu rukun, nang sunat itu sunat. Jangan dipaling-paling. Kita meyakini misalnya dalam hati nih, basuh muka ini sunat aja kita. Dalam hati i'tikad kita, maka kada sah wudu kita. Kenapa? Karena mengiktikadkan yang fardu dipadahkan sunat. Yang ke-11, yakin atau sangka kuat bahwa air yang diwudukan itu air mutlak. Yang ke-12, yakin berhadas. Yakin berhadas. Syarat wudu. Bila ragu-ragu, batal wudu kada kau. Ujar guru kami bari diyakinakan. Ambil nang yakin, kayak apa nang yakin? Betalakan sekali. Japai kemeluan kah supaya batal. Jadi yakin kita bahwa kita berhadas hanya wudu. Yang ke-13, berkekalan niat sampai selesai wudu. Kita mandak niat waktu membasuh muka sahaja aku berwudu fardu atasku karena Allah Ta'ala. Basuh tangan, ulang basuh kepala, telinga, betis, sampai ke betis itu sampai tertib kita niat kita kada ampih wudu. Bila di dalam pertengahan wudu misalnya rahatan basuh betis aku asal ampih wudu, nah maka mulai saat itu batal wudunya, kada sah lagi wudunya karena niatnya harus sampai habis. Yang ke-14, masuk waktu bagi orang yang berkekalan hadas. Orang yang berkekalan hadas salisil baul ngarannya. Itu bagi orang nang bakami kada tiis salisil baul. Syarat inya berwudu masuk waktu dahulu. Bila orang bang hanya berwudunya. Atau salisir rih
bakantuk terus keluar angin terus salisirih namanya. Orang kayak itu kayak apa? Bila hendak wudu maka hadangi orang hadangi orang azan. Hanya wudu. Bila berdahulu kada sah wudunya. Yang ke-15 mualat, yakni berturut-turut bagi orang yang berkekalan hadas. Mualat jadi syarat wudu apabila orangnya berkekalan hadas. Kayak tadi salisil baul tadi. Bakami kita teis. Maka bau wudunya itu harus berurutan. Basuh muha, basuh tangan, kepala, telinga, betis. Bila berpagat-pagat kada sah. Amun orang sehat aja boleh aja basuh muha di rumah, basuh tangan di rumah, basuh kepala di rumah, telinga di rumah. Betis tinggal di masjid basuh betis boleh aja bagi orang yang sehat. Tapi amun orang salisil baul itu harus mualat, harus sampai tuntung wudu. Kemudian rukun-rukun wudu ulang. Tadi syaratnya. Sekarang rukun-rukun wudu. Rukun wudu ada 6. Yang pertama niat mengerjakan fardu wudu waktu mula-mula membasuh satu suku dari muka. Seperti di dalam hatinya sahajaku berwudu fardu karena Allah Ta'ala. Lafaz niatnya nawaitul wudu'a fardhan lillahi ta'ala. Ini handap. Ada yang panjang juga. Nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Namanya karena dipakai asal berniat. Bila kada kalau panjang handap. Di dalam hati sahaja berwudu fardu atasku karena Allah Ta'ala. Mandak niat di dalam hati dan meletakkan niat itu waktu banyu sampai ke kulit kita. Misalnya kita bersemua, bila banyu sampai ke muka kita dingin rasanya maka mulai berniat situ. Yang kedua membasuh muka belum. Niat itu beumbai lawan membasuh muka. Batas muka yang wajib dibasuh mulai tempat kebiasaan tumbuh rambut kepala sampai bawah dagu. Jadi yang wajib dibasuh mulai tempat kebiasaan tumbuh rambut sampai bawah dagu. Hingga mana orang kebiasaan berambut hingga situ. Namun orang basulah sampai ke belakang sini ke basuh kada. Lihati orang hingga mana dikira-kira orang hingga mana hingga situ dibasuh sampai di bawah dagu. Ini dagu bawah sini nah, sampai bawah sini. Itu batas panjangnya dan lebarnya antara pasak telinga kiri dan telinga kanan. Mulai telinga sini sampai sebelah. Wajib dibasuh itu. Bila tertinggal sedikit saja maka kada sah wudunya. Kemudian yang ketiga membasuh dua tangan dari ujung jari sampai siku. Jadi membasuh tangan itu mulai ujung jari sampai ke siku. Banyu mulai atas turun nah, sampai ke siku. Ada juga yang orang siku berdahulu hanya ke jari. Ada sesuai dengan sunnah Nabi. Sunnah Nabi mulai jari sampai siku.
Yang keempat, menyapu sebagian dari kepala, kulitnya atau rambutnya yang pada batas kepala. Jadi mazhab kita Imam Syafi'i menyapu kepala itu hanya sebagiannya saja, rambutnya atau kulitnya. Namun mazhab lain ada yang sebagian kepala disuruh basuh. Namun mazhab kita 3 helai rambut cukup aja dibasuh. Dan membasuhnya itu dimanapun hendak. Ada masih di muka sini, misalnya di muka sini berjambol, di belakang basuh, boleh aja. Yang kelima, membasuh kaki keduanya sampai 2 mata kaki, buku lali. Membasuh kaki sampai buku lali. Sampai buku lali aja kepas, jangan lebihi. Karena sesuatu nampas itu bisa kurang mainan, bisa kada sempurna. Harus lebih. Basuh muka mulai sini tadi sampai ke bawah dagu, harus lebih pada itu basuh supaya yakin bahwa liput seberataan tabasuh. Bila mempas kena timbul ragu-ragu asa karing jadi tabasuh juga tadi atau kada. Nah, supaya menghilangkan was-was tadi harus liput, harus lebih daripada yang wajib, batas yang wajib. 5 sudah. Yang keenam, tertib melakukan menurut aturan urutan nomor di atas. Artinya berurutan, niat, basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh batis. Talinga apa? Di mana talinga? Talinga sunat aja dibasuh. Tapi rasa-rasanya orang pada suah tinggal basuh talinga itu. Pasti tahu basuh terus talinga. Seakan talinga itu wajib dibasuh padahal sunat aja. Namun yang sunat yang lain ditinggalkan orang aja. Bersiwak sunat juga baudu. Tapi banyak orang kada bersiwak baudu. Bau kumur-kumur sebelum baudu sunat. Tapi ada aja nak bau kumur juga. Tapi asa kada ada suah orang baudu meninggal ke talinga. Padahal talinga sunat juga. Talinga barang sunat digawe mun lain kada. Perhatian, kalau ada di anggota wudu bulu atau daging yang lebih, maka wajib menyampaikan air kepadanya. Misalnya muha berbulu nang kayak songgokong, kayak warik. Ada orang nang berbulu muha, maka wajib dulu menyampaikan banyu ke bulu-bulu situ. Atau tangan-tangan yang lebih, jari yang lebih, orang 5 aja nya 6, maka yang lebihan itu wajib juga dibasuh. Misalnya jari yang lebih ya tadi, atau butir. Kalau air tidak sampai ke sela-sela jari, melainkan dengan diselang-selangi, maka wajib hukumnya menyelang-nyelangi itu. Misalnya jari rapat, ada orang jari betis rapat, bisa kada sampai banyu ke situ, maka harus disilat-selati, dimasukkan jari ke situ, nah lalu akan banyu. Kemudian sunat-sunat wudu ulang. Tadi rukunnya. Rukun bila tertinggal kada sah wudunya. Ini yang kita bahas sunat-sunat wudu ulang. Sunat-sunat wudu sangat banyak. Banyak sunat wudu itu ada yang mengatakan 70 macam.
tapi nang kebanyakannya diantaranya membaca Bismillahirrahmanirrahim pada waktu membasuh dua telapak tangan. Jadi sebelum wudu itu sunat kita membasuh telapak tangan. Hingga di sini aja nah. Basuh Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua membasuh tangannya. Yang pertama tadi membaca bismillah, yang kedua membasuh telapak tangannya tadi. Jadi digabung, dua macam ini digabung. Yang ketiga berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung 3 kali. Berkumur-kumur dan masukkan banyu ke hidung. Caranya macam-macam caranya. Ada yang sekali berkumur-kumur, sekali ke hidung. Ada yang sekaligus ambil banyu, hirup ke muntung, hirup ke hidung, langsung keduanya. Menurut para ulama nang baiknya nang langsung muntung langsung hidung, supaya kada tapi banyak membuang banyu. Kemudian yang keempat menyapu seluruh kepala dengan air. Nang wajib sedikit saja, tapi nang sunatnya seluruh kepala disapu dengan banyu. Disapu lain dibubui, disapu tangan dibasahi, sapuakan ke kepala. Sabijian sunat itu. Sedikit aja bang, sah aja. Yang kelima menyapu 2 telinga, sudah menyapu kepala, nah, sunat aja masih 2 telinga. Yang keenam mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Yang kanan dahulukan daripada yang kiri. Itu bagi yang terpisah. Amunnya muha kawah aja langsung. Kada usah muha sebelah kanan dulu, ya sebelah kiri pulang besok kada usah. Tapi nak terpisah tangan terpisah, betis terpisah, telinga terpisah, maka dahulukan nang kanan dahulu. Yang ketujuh menyapu dan membasuh anggota wudu 3 kali. 3 kali sunat 3 kali. Yang kedelapan menggosok anggota wudu yang dibasuh, digosok anggota wudunya. Jangan dikubui wara, harus digosok juga. Dikubui wara kan sunat sah aja, cuma kada dapat pahala sunat menggosok. Bila kita gosok maka dapat pahala sunat menggosok juga. Yang kesembilan bersiwak. Siwak ada kalanya pakai kayu Arab, kayu yang orang datang di Makkah itu banyak aja orang menjual. Ada sampai berpuluh-puluh juta tuh. Salawi gitu sampai 15 paling larang. Siwak itu bila kita sembahyang maka pahalanya 70 kali lipat. Wudu 70 kali lipat wudu kita. Sangat memberatkan bagi timbangan amal kita. Seharusnya setiap orang muslim punya siwak seluting seorang. Nukar rokok aja. Nukar siwak ada awak. Padahal siwak itu yang menyebabkan keridhaan Allah Ta'ala. Menukar rokok, ulama berbeda pendapat tentang rokok. Kebanyakannya kada membolehkan. Beda lawan siwak, siwak sebertahan menyuruh. Kada denang kada membolehkannya siwak. Kemudian yang ke-10 mualat berturut-turut, yakni membasuh anggota wudu berikutnya sebelum kering anggota yang dulu.
Yang ke-11 menghadap kiblat. Yang ke-12 menyelat-nyelati janggut yang tebal. Bila berjanggut yang tebal maka diselat-selati supaya sampai baju ke dalam kulitnya. Yang ke-13 meninggalkan berkata-kata waktu berwudu. Berwudu jangan pandir. Ini mentang-mentang waktu bertamu satu matanya waktu berwudu ayo pandiran. Sampai ke Banjar habis wudu kisahnya. Yang ke-14 meninggalkan minta tolong kepada manusia pada membasuh anggota wudu. Yang ke-15 membaca doa setelah selesai berwudu serta mengangkat dua tangan dan menghadap kiblat seperti asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Artinya aku yakin bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, hal keadaannya sendirian, tidak ada sekutu baginya, dan aku yakin bahwa Nabi Muhammad junjungan kita dan hamba Allah dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang bertaubat, dan jadikan aku termasuk orang yang suci, dan jadikanlah aku termasuk hamba Engkau yang saleh. Bagus dibaca doa wudu ini. Jangan meskipun kita hendak lakas, jangan ditinggal doa sesudah berwudu. Kemudian segala yang makruh di dalam berwudu. Adapun yang dimakruhkan dalam berwudu ada beberapa macam. Yang pertama, berlebih-lebihan menggunakan air pada membasuh. Yang kedua, mendahulukan kiri atas yang kanan pada membasuh dan menyapu. Yang ketiga, melebihi atas 3 kali atau mengurangi dari 3 kali dalam membasuh dan menyapu. Yang keempat, minta tolong kepada manusia pada waktu membasuh anggota wudu. Jadi makruh kita meminta tolong lawan manusia. Basuhakan tanganku. Tapi amunnya orang hendak basuhakan boleh aja. Misalnya guru wudu, lalu si murid ini hendak mendapat hati guru, menuangkan banyu boleh. Nah kada boleh itu kita minta tolong lawan orang basuhakan bang ya, ada boleh. Yang kelima, berkata-kata waktu berwudu makruh. Yang keenam, malap anggota wudu setelah selesai berwudu. Imbah berwudu sebaiknya jangan dilap banyunya tuh genapan aja titikannya. Karena banyu nang titik waktu imbah kita berwudu itu jadi malaikat yang akan memintakan ampun kepada Allah untuk kita mulai saat itu sampai hari kiamat. Kapan lagi kita dapat dimintakan ampun oleh para malaikat? Oleh karena itu jangan disia-siakan. Banyu wudu nang di muha, di tangan, genapan aja titikannya. Jangan dilap kecuali mata pada sak. Misalnya ada kemana kah? Dilap ada. Amun waktu biasa aja jangan dilap. Supaya banyunya titikan, bila titik maka jadi malaikat bajunya tadi. Yang ketujuh, berwudu di dalam WC atau jamban makruh juga, dan lain-lain. Kepalingan yang sunat tadi bila digawi sunat, kepalingannya makruh artinya. Pembatal wudu. Bila wudu kita sudah selesai, sudah sempurna, maka harus dijaga dari pembatal wudu. Bermula yang membatalkan wudu itu ada 5 perkara. 1, keluar sesuatu dari kubul atau dubur.
kecuali air mani. Sama ada benda yang keluar itu teradat seperti kencing, tahi, atau jarang seperti darah, batu, dan cacing. Intinya sesuatu yang keluar daripada kubul dan bubur, maka itu selain air mani, maka itu membatalkan wudu kita. Baik yang keluar itu teradat seperti yang serajin kita keluarkan, kami air besar, atau kada atau biasa misalnya keluar cacing, keluar darah atau batu, batal jauh wudu kita. Yang kedua, hilang ingatan sebab mabuk atau sakit atau sebab gila dan pingsan. Meskipun satu mat aja misalnya imbah wudu tadangsar pingsan tabangunan, maka wudunya batal sudah karena sebab pingsan tadi. Yang ketiga, tidur yang tiada tetap di tempat duduknya, barabah, batal. Guring sambil barabah lah. Mengguring sambil berduduk itu bagi orang yang awaknya sadang, kada lamak benar, kada kurus benar. Guringnya berduduk kada batal wudunya. Ranainya duduknya. Bila orang kurus atau lamak benar, kurus benar atau lamak benar, maka batal aja wudunya meskipun orangnya berduduk guring. Kemudian yang keempat, tersentuh kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang boleh kawin dengan tiada berlapik, maka yang sampai keduanya akan batas diingini atau ditaksir. Jadi batal wudu bila tersentuh kulit laki-laki dan kulit perempuan bila tanpa lapik. Dan ini harus diajarkan lawan anak-anak kita mulai lagi halus, sudah jangan hendak bersentuhan lawan jenis. Selain daripada membatalkan wudu, juga menyebabkan dosa. Berdosa kita bersentuhan lawan jenis. Lelaki kada boleh nyepai bini kada boleh nyepai lelaki. Dulu waktu ulun di Tanjung di TPA, di situ pas orang bersalaman kan, imam mengajar bersalaman, nang lalakian lawan guru lalakian boleh bersalaman, tapi nang binian bampik aja, kada bersalaman lawan ustadznya. Bagus dilajarakan mulai lagi halus, jangan terbiasa salaman lawan jenis meskipun orang tua. Yang kelima, tersentuh kemaluan anak Adam dengan tapak tangan dan dengan parut jari, sama ada kemaluannya sendiri atau kemaluan orang lain, sama ada kubul atau dubur, sama ada kemaluan laki-laki atau kemaluan perempuan, sama ada kemaluan orang tua atau kemaluan anak-anak. Jadi tersentuh kemaluan manusia, baik orang di muka atau orang di belakang, baik ampun seorang atau ampun orang, baik ampun lakian ampun binian, ampun orang tua atau ampun anak, tercapai maka batal wudu kita. Habis tentang wudu, kemudian kita bahas tentang guslun, mandi ulang. Wallahu a'lam bishawab. Kita hari ini bertepatan tanggal 1 Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di bulan ini pula beliau hijrah, dan di bulan ini pula beliau wafat. Jadi bila kita memperingati Maulid,
maka di dalam peringatan itu sudah tercakup 3: memperingati lahir beliau, memperingati hijrah beliau, dan memperingati hari wafat beliau. Untuk mengambil berkah di bulan Rabiul Awal ini, malah kita membaca syair sedikit. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi ma liman aluzu bihi siwaka inda hululil hadisil amimi. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wala yadika Rasulullahi jahuka bi idzal karim tajalla bismi muntaqimi. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha karami. Fa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi waj'al raja'i ghayra mun'akisin ladaika waj'al hisabi ghayra munkharimi. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal ali wassahbi summa tabi'ina lahum ahlu tuqa wal nuqa wal hilmi wal karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim.